생명을 제사. Halo kawan obrut dimanapun kalian berpijak, gimana kabarnya? Kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul The Lost Choice tahun 2015. Kisah seorang wanita yang tidak mendapatkan keadilan hukum tapi mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi, sehingga merubah sosok dirinya menjadi perempuan yang beringas demi menggapai keadilan terhadap dirinya. Oke, siapkan sasaran terlebih dahulu, sinkronkan posisi dan langsung saja seng. Berfokus pada seorang gadis molek anak SMA bernama Neng Ji-eun yang mana ia terlihat sedang berlatih menembak. Selain menembak, ia juga memiliki keterampilan seni menggambar yang sangat mumpuni. Dengan kelihayannya ini, sampai-sampai ia pun berhasil menjuarai sebuah kejuaraan lomba tembak menembak dan memberitahukan pencapaiannya kepada sahabatnya bernama Won Kyung. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Won Kyung pun diajak Neng Ji-eun makan malam bersama keluarga besarnya. Namun Won Kyung menolak ajakan dengan alasan sudah memiliki janji dengan sang pujaan hatinya bernama Chang Be. Mengertikan hal tersebut, tanpa berlama-lama lagi Neng Ji-eun pun pergi pulang ke rumahnya karena sudah dijemput kedua orang tuanya, yang mana pada saat di perjalanan ada sekelompok barudak sekolah yang menggeber-geber motor so asik ugal-ugalan dan tiba-tiba akibat laka lantas yang mereka alami tadi, ayah dan ibunya harus meninggalkan Neng Ji-eun sendiri, serta ia pun didiagnosis lumpuh beberapa saraf otaknya yang imbasnya Ji-eun harus menderita balelo atau gagap dalam berbicara. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Neng Ji-eun yang sekarang menjalani hidupnya tanpa kedua orang tuanya, ia terlihat sedang melamar kerja sebagai desain grafis ke sebuah perusahaan. Yang kata si HRD perusahaan itu, ia akan kembali mengabari Ji-eun setelah mempertimbangkan beberapa berkasnya. Diketahui Ji-eun sebelumnya telah menjalani pekerjaan di salah satu pabrik tekstil di Korea Selatan bersama dengan sahabatnya pas waktu sekolah dulu, yaitu Won Kyung. Pada saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba atasan mereka datang dan menghampiri Won Kyung serta memanggil Won Kyung untuk datang ke ruang kerja bos tersebut. Yang mana ketika dia sudah dalam ruangan, ternyata Won Kyung diajak berzina dengan diiming-imingi posisi kerjanya akan dijadiin karyawan tetap oleh si bos cabul itu. Setelah kembali ke kediamannya masing-masing tempat di mana mereka tinggal, Neng Ji-eun terlihat sedang bernostalgia dengan medali yang ia raih pada zaman sekolah. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keributan dari kamar sebelah kosnya, yang mana itu adalah tempat tinggal Won Kyung yang pada saat itu ia sedang dipaksa wekuk oleh pacarnya Chang Be. Merasa risih dan kasihan kepada sahabatnya, Ji-eun pun datang dan menggedor-gedor pintu kos milik Won Kyung dan seketika 넌 재수없어, 씨발년아, 족같은 년아. 에이씨. keesokan harinya mereka kembali bekerja dan pada momen di mana mereka sedang beristirahat, Ji-eun memberi saran atau nasihat kepada Won Kyung untuk meninggalkan Chang Be sekaligus mengajak Won Kyung pergi untuk menjalankan hidup baru bersama Ji-eun. Namun Won Kyung menolaknya dengan alasan hanya Chang Be lah yang bisa menerima keadaan serta kekurangannya, dan Won Kyung menyadari kalau dia tidak memiliki banyak keahlian seperti Ji-eun. Di sudut lain terlihat seorang wanita yang sedang menenangkan pasien dengan gangguan mental di sebuah rumah sakit, yang mana pasiennya itu adalah adik kandung dari wanita yang berprofesi sebagai detektif bernama Kang. Di lain sisi, tepatnya di sebuah kantor kepolisian, terlihat seorang detektif bernama Kim, ini dia beliau, sedang aadatan kepada salah satu rekan kerjanya karena member-member kepolisian yang lainnya sedang menggerebek sebuah tempat perjudian di mana Kim terlibat kong kali kong dengan tempat haram tersebut. Sementara itu, para member polisi tadi, termasuk detektif Kang, sedang melaksanakan proses penggerebekannya. Namun beberapa orang yang terlibat pada circle haram tersebut berhasil kabur dan dijadikan sebagai DPO.
Pada malam yang bersamaan, Ji-eun dan Won Kyung sedang makan bersama dengan beberapa atasannya, termasuk atasan yang cabul itu, dikarenakan Ji-eun merasakan feeling yang tidak enak terhadap sahabatnya yang sedang dicekokin oleh para atasannya. Ia pun pada akhirnya mengajak Won Kyung untuk bergegas pulang. Tapi ternyata Won Kyung memiliki jalan pikiran yang berbeda sehingga mempermasalahkan hal tersebut kepada Ji-eun. Dan pada saat itu pula mengingatkan pikirannya yang ternyata pada waktu sekolah dulu ia endegeng termasuk pacarnya Changbe yang menyebabkan kecelakaan Ji-eun kala itu. Ji-eun pun pulang sendiri dengan berjalan kaki, di mana ketika di tengah perjalanannya tiba-tiba Neng Ji-eun disekap oleh 3 pemuda brengsek yang akan melancarkan hasrat buasnya kepada dia. Ji-eun sempat melakukan perlawanan, tapi apalah daya karena mereka bertiga salah satu temannya pun membantunya untuk melancarkan aksinya. Kembali ke detektif Kim, di mana ia sedang menghubungi kawasan bisnis haramnya dan meminta setoran yang tertunggak. Di waktu yang sama, Ji-eun pun terlihat mendatangi kepolisian untuk melaporkan apa yang menimpanya tadi malam, yang mana laporan atas kasusnya ditangani oleh detektif Kim. Karena bicara Ji-eun yang gagap pada saat dimintai keterangan, si Kim pun terlihat rungsing, senggah atau males menanggapi laporan dari Neng Ji-eun. Kim pun akhirnya meminta data diri lengkap Ji-eun dan menyuruhnya menuliskan kronologi kejadiannya di sebuah kertas. Ji-eun yang memiliki barang bukti dari si pelaku pemerkosanya dengan mengantongi beberapa helai rambut pelaku pun menyerahkan kepada detektif Kim. Akan tetapi lagi dan lagi si Kim mengatakan Ji-eun harus memiliki sebuah visum dari medis. Ia juga mengatakan bagaimana bisa Ji-eun bisa diperkosi dalam kondisi memakai celana jeans. Kesimpulannya, si Kim meragukan laporan Ji-eun, yang mana ia juga bertanya kenapa dia tidak berteriak saja pada saat kejadian, kan dia bisa berbicara. Karena respon pihak kepolisian tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia harapkan, ia pun pergi meninggalkan kantor kepolisian dengan penuh rasa kekesalan. Detektif Kim menceritakan laporan kasus Ji-eun kepada detektif Kang, yang mana Kang pun merasa kesal dengan kelakuan detektif Kim yang malah membiarkan korbannya pergi begitu saja, bukannya dibawa ke tempat medis untuk diperiksa lebih lanjut. Sesampainya Ji-eun di tempat singgahnya, ia kembali kedatangan tamu salah satu teman pelaku pemerkosinya, yang mana dia mengaku orang baik dan dengan modusnya ia akan mengembalikan kartu identitas milik Ji-eun. Tapi tiba-tiba gara-gara hasrat busuk pria tersebut itu, ia pun melakukan aksi bejanya kepada Ji-eun. Karena kondisi cukup rusuh di kamar Ji-eun, Changbe yang kamar kosnya bersebelahan dengan Ji-eun mendengar suara kerusuhannya. Namun bukannya menolong, si Changbe malah berpikir Ji-eun wanita munafik berparas lugu, tapi doyan ya. Itulah pokoknya. Ji-eun yang tak berpikir jernih lagi atas situasi yang menimpanya, ia pun menakolkan sebuah benda tumpul yang ada di dekat pada lengannya ke pria waduk itu. Tapi pada saat ia hendak akan meninggalkannya, pria itu kembali bangun dan menahan Ji-eun, lalu tiba-tiba merasa sangat kacau dengan apa yang dia alami. Ji-eun kemudian membersihkan dirinya di kamar mandi, namun di waktu yang bersamaan ia kedatangan tamu lagi, yang mana ia didatangi 2 orang dari pihak kepolisian, yakni detektif Kang dan rekannya. Kang sempat meminta maaf atas perilaku detektif Kim dan memberikan penjelasan kepada Ji-eun kalau sekarang kasus atas laporannya akan diambil alih olehnya, dan ia pun meminta Ji-eun menceritakan kronologi kejadiannya. Daku sabab mayat yang kojor gara-gara kejadian tadi masih ada di dalam kamarnya, Ji-eun pun menolak tawaran detektif Kang dengan alasan dia tidak ingin diganggu dan butuh istirahat di malam hari itu. Lalu ia pun meminta Kang untuk segera pergi meninggalkan tempatnya.
Malam pun berganti siang, Jian yang sedang bekerja di perusahaan yang kemudian, ia pun kembali ditemui oleh detektif Kang. Yang mana ia menuliskan sebuah notifikasi kepada detektif Kang, bahwasanya dia sama sekali tidak mempercayai lagi terhadap pihak kepolisian termasuk Kang. Tapi detektif Kang tidak menyerah begitu saja dengan kepiawaiannya. Pada akhirnya mengajak Jian untuk makan bersama dan menceritakan semua kronologi yang menimpanya. Akhirnya Jian pun mau dengan tawaran dari detektif Kang. Sesampainya di tempat makan, ia pun mengobrol dengan Kang dan mendengarkan cerita dari detektif Kang, yang mana adiknya juga mengalami hal serupa dengan Jian. 이게 수사 단계에 8가지 적용 기준이 있긴 Shin berpindah ke kediaman Jian di mana dia sedang memotong sebuah rangkaian badan dari salah satu si pelaku pemerkosinya dan memasukkannya ke dalam kulkas dengan beberapa bagian di kantong plastik. Tapi tiba-tiba pintunya terdengar ada yang sedang menggedor-gedor, di mana itu adalah Won Kyung yang meminta izin kepadanya untuk menginap di kamar pada malam itu. Karena Jian menyimpan rahasia di dalam kamarnya yang cukup riskan jika ada orang yang mengetahuinya, bahkan sahabatnya pun, ia pun menampiling Won Kyung ketika ia berusaha memaksa masuk ke dalam kamar Jian. Singkat cerita, di malam berikutnya Jian berniat membuang potongan jasad pelaku pemerkosinya yang ada di dalam kulkas miliknya. Yang mana ketika akan keluar area kosannya, ia sempat berpapasan dengan Won Kyung sekaligus dengan pacarnya dan seketika 알았냐? 어? 그 개치락 같은 너 혼자 뒤지기 싫으면은 di tengah perjalanan detektif Kim pun ternyata membawa hasil tes DNA yang sempat diberikan Jian dan berniat untuk memperdalam kasusnya. Yang mana ketika Kim datang di depan kamar Jian, ia bertemu dengan Chang Bei yang mengira Kim adalah sosok pria yang berhubungan dengan Jian pada malam yang rusuh itu. 당신이 그냥 서방이야? 그 며칠 전에 그 Karena Jian tidak ada di tempatnya, Kim pun kembali pulang dan tersirat di pikirannya bahwa Jian memalsukan laporan atas kasus yang menimpanya. Dan pada saat itu Kim melihat Jian sedang ngagidik atau berjalan, kemudian tanpa berlama-lama lagi ia pun langsung menguntitnya hingga sampai di sebuah gang yang sepi. Mereka pun dipertemukan. 재재 씨? Kim membicarakan kembali atas kasus yang menimpa Jian hari lalu. Ia mengajak Jian ikut ke kantor polisi dan ia mengatakan bahwa jika Jian memalsukan atas laporannya, ia bisa dipenjara. Lalu ia menawari Jian kalau ia dapat membebaskannya dengan syarat memberikannya uang. Merasa tak masuk akal, Neng Jian pun tidak menghiraukan tawaran itu dan pergi meninggalkan Kim. Tapi tiba-tiba kantong berisi potongan tubuh yang dibawa Jian tidak sengaja rag-rag terjatuh, yang membuat Kim ngejedag atau terkejut ketika mengetahui isi kantong yang dibawa Jian. Sempat terjadi sedikit saling kejar mengejar di antara mereka sebelum akhirnya Jian berhasil tertangkap. Yang ketika Jian kembali berusaha kabur, seketika 강간당했다고 쳐. ia dengan kepiawaiannya dalam menggunakan senjata pada masa SMA, ia kembali mengoperasikan sebuah senjata milik detektif Kim yang tak sengaja terjatuh, serta menargetkan peluru tersebut tepat di bagian titik tengah tarang detektif Kim. Di mana momen ini dia sangat merasa bersalah dan sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Konsekuensinya, pada saat kasus kematian detektif Kim ini diselidiki, banyak orang yang mengira bahwa pembunuhnya itu adalah seorang pembunuh profesional, yang mana sama sekali tak ada kecurigaan terhadap Jian. 마상범이 들이 심어놓은 애도 안전하지 않다는 거잖아요. 그래도 Setelah membinasakan dua orang yang sempat mengganggu hidup Neng Jian, kini ia terlihat lebih tenang dan dingin dari biasanya. Namun tentunya hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan akan terbebas dari beban yang ia miliki begitu saja.
Sebagai bentuk untuk menghilangkan sedikit rasa stresnya, Ji-eun pun terlihat sedang menggambar seperti halnya AA drawing yang sedang viral. Pandangan berpindah kepada Won Kyung yang mana ia sedang mengajak bosnya untuk minum-minum dengan harapan ia bisa segera diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat ia bekerja. Di lain sisi, juga ada detektif Kang yang sedikit agak kedodoran atau terlihat putus asa saat menghadapi adik kandungnya yang terlihat terus mengamuk. Kang pun berinisiatif memanggil Ji-eun lewat telepon dengan tujuan curhat kepadanya agar beban yang dipikul dirinya terasa lebih ringan jika sudah bercerita. 목소리를 들은 게 10년도 더. Detektif Kang menceritakan apa yang terjadi pada adiknya yang sama persis dengan apa yang menimpa Ji-eun. Ia juga menaruh harapan kepada Ji-eun untuk segera memberinya informasi terkait para pelaku yang memperkosa Ji-eun dengan tujuan segera menangkap para pelaku tersebut. Hingga sampai keesokan harinya, Ji-eun pun datang ke kantor kepolisian di mana Kang berada. Sembari melihat daftar orang para pelaku terduga yang ditunjukkan kepada Ji-eun, Detektif Kang menanyakan perkembangan kasus yang menimpa Detektif Kim kepada atasannya, yang menurutnya terlalu banyak orang yang memiliki rasa dendam terhadap Kim. Akan tetapi, ada orang yang melaporkan terkait kejadian ini dengan ciri-ciri bertato hati di tangannya. Ia memberikan informasi terkait para preman perusahaan judi yang juga melibatkan Detektif Kim di dalamnya. Namun ia meminta untuk dibebaskan setelah momen penangkapannya karena ia telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, para komplotan yang terlibat dengan Detektif Kim pun datang. Di sana, Kang segera mengambil alih dan menemukan orang dengan ciri bertato hati di tangannya yang nampaknya dia adalah salah satu pelaku pemerkosa Neng Ji-eun. Akan tetapi, Kang tidak mengetahui hal ini. Ji-eun yang kebetulan ada di sana, ia melihat orang itu dan membuatnya merasa takut serta tidak nyaman sampai akhirnya ia pun memilih keluar dari kantor itu tanpa permisi kepada Detektif Kang. Lalu pada saat di kediamannya Neng Ji-eun, ia mendapati telepon dari Detektif Kang dan mengabaikan panggilan tersebut. Keesokan harinya, Ji-eun diam-diam kembali datang ke kantor polisi dan melihat dua pelaku yang memperkosanya bebas. Secara diam-diam, ia pun mengikuti dua pria itu sampai akhirnya mengetahui masing-masing tempat di mana mereka berada. Di lain sisi, berita terkait kematian Detektif Kim sekaligus penemuan potongan mayat yang dekat berada di tempat ia metong semakin masif. Karena mereka berdua satu sama lain saling berhubungan dengan pistol milik Kim yang menghilang. Pandangan kembali kepada Ji-eun yang mana ia sedang menaiki sebuah bus yang mengantarkan ke sebuah pemakaman ibu dan ayahnya. 나 어디로든 떠날 거 없네. 엄마하고. Sampai keesokan harinya saat di tempat kerja, Ji-eun menampiling mandornya tanpa sebab. Ia pun juga mengantongi sebuah surat pengunduran diri dan memberikannya kepada bos tempat ia bekerja. Di tengah perjalanan saat meninggalkan tempat kerjanya, ia tak sengaja melihat pengumuman di sebuah dinding yang mana ia melihat daftar nama Won Kyung diangkat jadi karyawan tetap. Sesampainya di depan pintu kamar kos miliknya, Ji-eun tak sengaja berpapasan dengan Changbe pacar Won Kyung. Dan selain itu, ia melihat percikan cairan merah di tubuh Changbe sehingga ia pun menyadari bahwa ada yang tidak beres yang menimpa sahabatnya tersebut. Dan benar saja, Won Kyung terkapar tak berdaya di kamarnya dan ia pun segera bergegas menuju rumah sakit terdekat membawa sahabatnya yang sudah tidak berdaya. Merasa dunia yang tidak adil terhadap perempuan termasuk sahabatnya, begitu pun juga dirinya sendiri. Di sebuah basement tempat parkir, Ji-eun merusak mobil miliknya Changbe dan tiba-tiba keesokan harinya para pihak polisi menyelidiki kematian Changbe yang mana mereka menyimpulkan bahwa kematiannya mirip dengan apa yang dialami Detektif Kim dengan pistol yang sama.
Won Kyung yang sedang berada di rumah sakit, ia didatangi detektif Kang dan satu rekannya. Ia diinterogasi terkait kematian pacarnya sendiri yaitu Chang Be. Won Kyung memberitahu kepada Kang bahwa dia terakhir melihat pacarnya setelah ia disiksa pada hari itu. Ia juga tidak mengetahui siapa yang membawanya ke rumah sakit. Namun pada intinya dari sini detektif Kang mengetahui bahwa Won Kyung berteman baik bahkan sudah sahabatan cukup lama dengan Ji Eun. 같이 가자. 나 창배 오빠랑 Rekan detektif Kang langsung mencurigai bahwa atas kejadian yang menimpa Chang Be adalah Ji Eun, tetangga kos sekaligus sahabat Won Kyung yang memiliki keterampilan menembak pada saat mereka sekolah SMA. Akan tetapi detektif Kang tidak menelan mentah-mentah terhadap apa yang dituduhkan rekannya itu. Ia menganggap bahwa membinasakan seseorang tidak semudah membalikan telapak tangan. 너 그 애 보고도 그런 의심이 나와? 마상 Ia juga meminta rekannya untuk tidak berisik terkait informasi tadi pada saat di kantor. Sesampainya di kantor, Kang mendapatkan sebuah paket dari Ji Eun yang mana isi paket itu adalah sebuah gambar wanita heroik untuk diberikan kepada adik kandung Kang. Pandangan kembali pada sosok Ji Eun di mana ia sedang mengunjungi sebuah tempat salah satu pelaku yang memerkosinya. Tanpa banyak ini itu lagi, dia seketika esok harinya para kepolisian pun datang menyelidiki kematian pria dengan ciri bertato hati yang sempat datang ke kantor polisi itu, yang mana ketika detektif Kang mengetahui ciri tersebut, ia sedikit agak lega karena kematiannya pasti tidak ada hubungannya dengan Ji Eun. 박 형사님 노창배. Namun pada saat di kantor, detektif Kang menerima sebuah informasi yang mana isi informasi tersebut adalah hasil tes DNA yang pernah diberikan Ji Eun pada saat melapor yang ternyata cocok dengan pria bertato hati itu. Menyikapi hal ini, detektif Kang segera menghubungi Ji Eun dan mengirim pesan kepada Ji Eun, akan tetapi Ji Eun mengabaikan yang mana ia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya. Kang pun berinisiatif mendatangi kamar kos Ji Eun dan mendobrak pintu memaksa masuk lalu memeriksa apapun yang ada di dalam kamar tersebut, hingga dia mendapat sebuah catatan harian milik Ji Eun. Dari sini semua misteri jalan cerita mulai terungkap, yang mana dari buku harian milik Ji Eun berisi catatan semua kejadian dan curhatan hati apa yang dialami oleh Ji Eun. Tapi tiba-tiba saja Neng Ji Eun datang dari belakang. Ia menghantam Kang dan mengikatnya di sebuah kursi, yang mana Kang sempat menawari serta melakukan perdebatan dengan Ji Eun. 내 동생도 Setelah menyekap detektif Kang yang berada di kamarnya, Ji Eun memutuskan kembali berangkat untuk melaksanakan aksi pembalasan dendam kepada orang berikutnya. Tapi di lain sisi, detektif Kang berhasil dibebaskan oleh para rekan-rekannya dan akan segera menyusul keberadaan Ji Eun yang berbahaya karena akan memakan korban lagi dengan cara para polisi melacak keberadaan Ji Eun dengan ponsel miliknya. Masih di waktu yang bersamaan, Ji Eun terlihat sampai di sebuah tempat karaoke, yang mana di tempat itu salah satu resepsionisnya adalah pelaku yang memperkosinya kala itu. Namun Ji Eun men-skip terlebih dahulu pria itu dan bergerak ke ruangan yang dimana di ruangan itu ada seorang bos Ji Eun dulu yang terlihat sedang menyuntikkan cairan pada lengannya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun membidik pistolnya kepada bosnya. Sontak hal ini pun terdengar oleh para pekerja yang berada di tempat tersebut, hingga pada saat pria pelaku pemerkosaan Ji Eun membuka pintu, seketika dua pria cabul berhasil Ji Eun tumbangkan dengan bidikan cemerlangnya. Namun pada saat dia akan mengakhiri hidup pelaku pemerkosinya, para pihak kepolisian termasuk detektif Kang sudah sampai di tempat karaoke tersebut.
Kang menyuruh Ji-eun meletakkan senjatanya dan ia dengan penuh kepercayaan terhadap Ji-eun pun menyuruh para rekannya untuk menahan tembakan dan menurunkan pistol di tangannya. Kang dan Ji-eun sempat melakukan negosiasi dan berbicara hati ke hati, yang mana pada saat hati Ji-eun berhasil diluluhkan, tiba-tiba saja 진실. Ji-eun dihantam timah panas oleh si pelaku pemerkosinya dari belakang hingga membuat dia terkapar di lantai. Detektif Kang yang melihat kejadian ini pun juga seketika menembak pria tersebut. Di lain sisi, seusai kejadian yang menimpa Won Kyung, ia ternyata mendapati sebuah surat dan uang di kamar kos. Yang itu diberikan dari sahabatnya yakni Ji-eun dengan harapan ia bisa lebih baik dan memulai kehidupan yang sehat. Ji-eun dan pelaku pemerkosinya itu ternyata masih selamat dan pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan kamar yang sama. Namun kondisi mereka tentu sama-sama kritis. Won Kyung pun datang menjenguk Ji-eun. Lalu Kang yang sedang berada di sana, ia keluar sebentar dan duduk di tempat peristirahan yang masih di area rumah sakit tersebut. Ketika sedang duduk, ia mendengar obrolan kedua suster yang kebetulan obrolan itu melibatkan Ji-eun dan pria pemerkosinya, di mana Ji-eun jantungnya akan ditransplantasi kepada pasien pria di samping Ji-eun yang itu adalah pelaku pemerkosanya. Jadi di sini Ji-eun didiagnosis mengalami mati saraf otak yang kemudian karena kesempatan hidupnya sangat tipis meureun. Jadi jantungnya akan ditransplantasi pada pasien pria di sampingnya. Mendengar akan hal ini, Kang berinisiatif untuk mengakhiri hidup pria pemerkosa Ji-eun, tapi entah apa yang dia maksud, apa yang ia pikirkan, tiba-tiba ia malah mengakhiri hidup Ji-eun. Iya, film pun tamat, ending yang teuing kumaha maksudna. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk para kalian yang barangkali ini mah barangkali bisa menjelaskan ending dari film ini. Silahkan berkomentar.